Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Bertemu kembali bersama Ustazah Putri in English lesson with Ustazah Putri. Ya, jadi pagi hari ini nanti kita akan belajar bahasa Inggris masih berhubungan dengan pembelajaran yang kemarin atau chapter yang kemarin. Ustazah evaluasi untuk tugas kalian yang kemarin ya. Good job. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Anak-anak sudah menyelesaikan dengan baik. Hanya saja ada beberapa kesalahan dalam penulisan ya. Mungkin anak-anak kurang memperhatikan. Hanya tinggal menulis saja. Semua sudah ada di halaman 74 activity 2. Itu tulisannya sudah ada. Tinggal meniru saja, anak-anak masih banyak yang kurang tepat menulisnya. Jadi harus diperhatikan ya, karena dalam bahasa Inggris satu huruf saja yang kurang, maka artinya pun juga berbeda. Gitu. Yang belum mengerjakan, Ustazah tunggu sampai kalian mau mengerjakan ya, terutama yang boarding karena ada kendala ya. Ustazah maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Yang perempuan sudah tertib, yang laki-laki belum bisa tertib. Gak apa-apa. Ustazah toleransi. Sekali saja ya. Besok jangan diulangi lagi. Nah, yang anak-anak yang mengerjakan online juga sama, harap diperhatikan ya. Dalam penulisan. Lalu Ustazah mau minta maaf juga kepada anak-anak yang sudah mengerjakan lalu mengirim gambarnya melalui nomor WA saya. Belum saya balas semua satu persatu. Yang sudah saya balas, insya Allah baru puluhan anak, masih banyak lagi. Insya Allah akan saya cek lagi Mbak Mas, jangan khawatir ya Mbak. Karena Ustazah juga butuh nilai dari kalian. Dan slow respon, ya. Slow respon. Karena Ustazah di rumah pun banyak melakukan aktivitas di rumah daripada work from home. Jadi harap maklum ya, insya Allah Ustazah koreksi kembali yang ada di nomor WA saya. Gitu, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita lanjut next. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar demonstratif dan nanti akan ada 2 latihan ya. Activity 5 and activity 30. Activity 5 itu berhubungan dengan demonstratif. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat tunjuk benda ya. Benda yang di dekat kalian, benda yang jauh dari kalian, yang ada di sekitar kalian. Nah, itu jumlahnya ada 1, jumlahnya ada 2. Bagaimana pengucapannya? Kita lanjut yuk. Nah, ini demonstratif ya. Yang perlu kalian ketahui dulu yaitu jumlah bendanya dulu ya. Jumlah bendanya singular and plural. Singular itu jumlah bendanya 1. Kalau plural itu jumlah bendanya lebih dari 1 atau banyak ya. Nah, untuk jumlah bendanya 1 yang di dekat kalian, ini near ini artinya di dekat kalian, maka kata tunjuknya yaitu menggunakan kata this. Contohnya di sini ada this book. Ya, this book. This ini jumlah bendanya 1, bendanya ada di dekat kita. Ya, bendanya ada di dekat kita. This used to refer to a person or thing that is near the speaker. Jadi, this ini digunakan sebagai kata tunjuk seseorang atau kata tunjuk benda yang terdekat dari
pembicaranya atau terdekat dari kita. Gitu ya. Sebaliknya, jika kata bendanya itu satu dan letaknya itu jauh dari kita, maka itu kita gunakan that. Ya, that. Contohnya di sini ada that book. Ya, that book. Misal kalian berada di halaman masjid, lalu ada buku di depan gerbang. Nah, bisa kalian mengucapkannya menggunakan that book. Karena ada satu, maka tidak pakai S ya. That book. That used to refer to a person or thing that is distant from the speaker. Jadi, kata that ini digunakan untuk seseorang atau benda yang jauh dari speaker, jauh dari kita. Nah, far ini artinya jauh ya. Lawannya yaitu near, dekat. Ingat-ingat, far, jauh, near, dekat. Boleh dicatat nggih? Yang Ustazah jelaskan di sini boleh dicatat. Gitu, jelas ya? Dua kata, this, that. This ini untuk kata tunjuk benda yang ada di sekitar kita, jumlahnya satu. This book contohnya, lalu that itu kata tunjuk benda yang jauh dari kita. Contohnya di sini ada that book. Gitu nggih? Lanjut. Plural ini jumlahnya lebih dari satu. Ya, jumlahnya lebih dari satu. Ingat-ingat nggih, kalau ada singular, plural itu berbicara dengan jumlah benda. Nah, this used to refer to people or things that are near the speaker. Ya, jadi this di sini untuk kata tunjuk benda yang jumlahnya banyak dan bendanya itu di dekat kita. Ya, di dekat kita. This. Contohnya di sini ada this book. This book. Gitu. Lawannya yaitu those. Those used to refer to people or things that are distant from the speaker. Jadi, those di sini digunakan kata tunjuk untuk benda yang jauh dari kita dan jumlahnya lebih dari satu. Contohnya ada those books. Those books. Ini this book. This book. Nah, 4 kata ini amat sulit diingat-ingat, dicatat. Kata yang atas ini boleh dicatat dan diartikan. Ini dekat, ini jauh. Ya, Ustazah ulangi lagi. Singular itu 1, plural itu 2. Lalu this ini kata tunjuk untuk benda yang jumlahnya 1 dan letaknya di dekat kita. Lawannya yaitu that, jumlah bendanya 1 dan letak bendanya jauh dari kita. Gitu ya. Lalu this ini untuk kata benda untuk menunjukkan kata benda yang jumlahnya lebih dari 1 dan letaknya itu di dekat kita. Maka those itu lawannya. Untuk menunjukkan kata benda yang letaknya jauh dari kita, jumlahnya lebih dari 1. Ustazah menjelaskan 4 hal ini. Paham nggih? Next. Nah, activity 13. Ya. Ini nanti akan menjadi tugas kalian 1 sampai 8. Ya. Tugas kalian 1 sampai 8. Kalau yang anak-anak yang mengerjakan online tinggal klik salah satu jawaban saja, is atau are, dan yang boarding nanti ada tugas lagi untuk kalian, hanya menulis, maksud saya tugas 8 soal ini tinggal menulis is atau are gitu ya.
Gini aja. Yang boarding menulis 5 soal saja, tapi komplit beserta soalnya ini. 5 soal saja beserta komplit soalnya. Gitu ya. Oke, gitu. Ini Ustazah jelaskan dulu cara mengisinya ini. Untuk melengkapi di sini itu tinggal menulis is atau are ya. 1 sampai 8 untuk yang mengerjakan online, yang boarding 1 sampai 5 saja. Nah, is di sini itu jika jumlah bendanya itu 1, biasanya kita bisa lihat dengan kata tunjuk atau an atau bahkan one ya. Lalu yang kedua, is itu tidak diikuti kata benda yang ditambahkan es atau s. S atau es. Tidak diikuti kata benda, KB gitu aja ya. Kata benda yang ada imbuhan es atau s. Gitu ya. Lalu untuk yang are itu kebalikannya. Kalau yang are itu kata benda yang mengikutinya itu ada tambahan s atau es. Ya, kata bendanya s atau es. Lalu tidak ada an atau one. Berarti apa? Selain one ada 2, 3, 4, 5 sampai 100 ya. Gitu ya. Jadi untuk melengkapi nomor 1 sampai 8 untuk yang mengerjakan online atau yang boarding 1 sampai 5 menulis lengkap beserta soalnya, itu tinggal melengkapi is atau are. Tinggal melengkapi is atau are. Saya ulangi lagi, is itu ciri-cirinya ada kata an, dan one. Maka melengkapinya di sini itu is. Tidak diikuti kata benda yang ada imbuhan s atau es ya. Dilihat dalam satu kalimat itu kata benda yang mengikutinya apakah ada s atau es. Maka jika tidak ada semua ini, jika tidak ada kata es dan s atau ada kata an, dan one, berarti itu is. Lalu yang are bisa dilihat dari nomor 1 sampai 8 atau 1 sampai 5. Dalam kalimatnya itu dilihat kata bendanya apakah ada imbuhan s atau es. Jika ada, maka itu to be yang harus ditulis adalah are. Yang kedua, tidak ada kata an, dan one. Atau jumlah yang lain. Kalau ada ya jumlah yang lain, bukan one ya. Kalau ada jumlah yang lebih dari 1, bukan 1 ya. Maka untuk melengkapi kalimatnya menggunakan to be are. Gitu nggih. Ini tugas kalian. Contohnya, Ustazah mengambil contoh nomor 8. There blank 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 a broom. Nah, kata bendanya yang mana? Broom. Broom itu kata benda. Di depannya apakah ada an atau one? Ada. Apakah ada es atau s? Tidak. Berarti to be yang digunakan adalah is. Itu ya.
Lalu contoh lagi, satu lagi nomor 6. There blank 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 one map. Kata bendanya yang mana? Map. Lalu apakah ada an? Tidak. Apakah kata map itu diikuti es atau s? Tidak. Lalu apakah ada when? Ada. Berarti menggunakan to be is. Dua contoh sudah Ustazah berikan ya, Mas Suli. Yang lain dikerjakan dilengkapi sesuai penjelasan dari Ustazah ini. Next. Paham gak? Next. Nah, untuk melengkapi ini, yang boarding, ini menjadi tugas kalian ya. Tinggal menulis kata tunjuknya aja. Perintahnya ini, this, that, this, or those. Yang mengerjakan online, tinggal memilih saja, mengeklik salah satu jawaban yang sudah saya sediakan. Ya, hitung ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ustazah ulangi lagi. Untuk yang boarding, itu mengerjakan activity 13, halaman 86, halaman 86, activity 13, itu yang nomor 1 sampai 5 saja, lengkap dengan soalnya dan dilengkapi dengan jawaban is atau are. Hitung ya. Untuk yang mengerjakan online tinggal memilih saja, mengeklik salah satu jawaban. Gitu. Lalu activity 5, page on 77 until 78. Untuk yang boarding, tinggal menulis saja kata tunjuknya. This, that, this, or those. Gitu aja ya. 1 sampai 5. Lalu yang mengerjakan online tinggal mengeklik saja salah satu jawaban. Hitung ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dari Ustazah cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.